Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala kulli ni'amihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun kama amara Allah fi qaulihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan fi ayatin akhra, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah ila akhir ayat. Shadaqal azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Allah penguasa, pengatur, pemilik alam semesta ini, yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita dalam kondisi sehat. Tidak hanya hidup tapi sehat. Di tengah-tengah kita masih berhadapan dengan satu wabah yang luar biasa, mencekam dan menakutkan, dan yang tidak jelas kapan berakhirnya. Dan Allah pun masih memfasilitasi rezeki kepada kita. Hidup di bumi ciptaannya, udara yang masih bisa kita hirup, makanan dan minuman yang sudah Allah ciptakan, Allah siapkan, tinggal kita mengelolanya. Karena itu jangan berbahagia. Marilah kita gunakan kesempatan hidup yang singkat ini sebaik-baiknya, sebenar-benarnya untuk meraih kehidupan yang sesungguhnya, yang kekal, yang abadi di akhirat nanti. Karena itulah pesan Allah sepanjang hidup ini sebelum kematian menghampiri diri kita. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, sungguh-sungguh takwa. Dan jangan sekali-kali akhir hidup ini, jangan sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Hampir setiap khotib Jumat menyampaikan ini dalam surah Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Bukan sekedar identitasnya beragama Islam, bukan sekedar KTP-nya beragama Islam, bukan sekedar Islam menjadi nama agamanya, tapi sikap dan hidupnya yang mencerminkan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Sebelum kematian itu menghampiri diri kita. Sebab mati itu tidak pernah pilih-pilih, tidak pernah memberitahu di mana dan kapan. Dan perlu diingat baik-baik, kematian itu tidak harus menunggu kena virus corona, tidak harus menunggu tua, dan tidak harus menunggu sakit. Bukankah kita mendengar berapa orang yang tidak terdengar sakit mendadak mati? Baik kecelakaan atau hal-hal yang lain. Seorang penyanyi terkenal dengan top-topnya, duitnya banyak, wafat. Kita tidak tahu kapan dan di mana. Yang jelas persiapkanlah diri kita benar-benar bertakwa kepada Allah, khususnya kita yang berada di perusahaan ini yang sudah difasilitasi Allah. Bumi kita kelola, lahan kita kelola. Dari situ kita mendapatkan kehidupan, dari keuangan yang kita dapatkan untuk belanja hidup dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup kita dengan seusia sekarang ini,
Rasanya mungkin baru satu kali ini kita merasakan kehidupan yang seperti ini. Kehidupan yang tidak nyaman. Harus mengenakan masker, harus cuci tangan, tidak bisa berkumpul dengan bebas. Coba ingat baik-baik. Dalam perjalanan hidup pernahkah kita mengalami seperti ini? Dan mengapa ini terjadi? Dan mengapa Allah membiarkan ini terus terjadi? Jamaah, kita ini orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, bukan orang kafir, bukan orang ateis, bukan orang yang tidak percaya dengan kekuasaan Tuhan. Dan kita yakin percaya kalau Allah mau, dalam sekejap virus ini hilang. Tidak perlu harus Ramadan teracak-acak, tidak perlu Mekah Ka'bah juga teracak-acak oleh virus ini. Allah mendengar dan menyaksikan pidato khutbah ini. Cukup Allah berkata, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi. Tapi sebaliknya, kalau Allah tidak mau, tidak seorang pun yang sanggup memaksa Allah. Berarti saat ini Allah tidak mau menolong kita. Allah membiarkan, biar 1000 doa yang kita lakukan. Mengapa? Jawabnya, kita belum sungguh-sungguh istiqomah dalam beriman kepada Allah. Banyak perintah-perintah Allah yang kadang-kadang tidak kita jalankan. Banyak larangan-larangan Allah yang dibiarkan. Bahkan manusia mencoba menghalalkan yang diharamkan Allah. Termasuk mungkin kehidupan di sekitar kita. Ini akibat kecerobohan manusia. Ini akibat keserakahan manusia. Bagi Allah tidak sulit untuk menghilangkan virus corona. Tidak perlu bom atom. Sekarang bom atom nuklir itu di mana perannya? Bisa memusnahkan. Yang punya senjata saja bisa ketularan dan mati. Jamaah yang dirahmati Allah. Nah, Rasulullah itu menegaskan ketika orang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ajarkan aku tentang Islam. Aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain, saya sudah bertanya kepadamu. Ya Rasulullah, quli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Nabi menjawab, qul amantu billah tsumma katakan aku telah beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu. Tidak hanya mengatakan beriman, tidak hanya mengatakan Allah Tuhan saya, tapi mana buktinya? Dan ini diperintahkan Allah dalam surat Fussilat ayat 6. Hampir sejalan dengan surah Al-Kahfi 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Al-Fussilat ayat 6. Katakan ya Muhammad, aku manusia seperti kamu juga. Jelas beliau bisa sakit, beliau bisa wafat, dan beliau sudah wafat. Itu seorang nabi. Ana basyarum mislukum, saya manusia seperti kamu juga, cuma bedanya yuha ilayya, diwahyukan kepada aku. Wahyu itu sudah termaktub, terkumpul dengan bagus di Al-Quran, dengan lengkap. Intinya cuma satu, anama ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya yang kamu tempat Tuhankan, tempat kamu mengabdi hanya kepada Allah yang satu. Fastaqimu, istiqomalah kamu dalam bertuhan kepada Allah, dalam menuhankan Allah. Di negara ini sudah bagus, Pancasila itu ketuhanan Maha Esa nomor 1. Prakteknya yang dipertanyakan. Kalau betul-betul menuhankan Allah, insya Allah tidak ada praktek-praktek yang dilarang oleh Allah. Apalagi dilakukan oleh orang-orang penting di negeri ini dengan bentuk korupsi dan macam-macam. Fastaqimu ilaih.
wastaghfiru, dan minta ampunlah kamu kepada Allah atas kesalahan dosa yang mungkin pernah kamu lakukan kemarin. Dan catatan dari Allah, wa wailul lil musyrikin, celakalah, terhinalah orang-orang yang mensekutukan Allah. Hampir sama dalam peringatan Allah dalam surah Al-Kahfi 10. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid wa man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakan ya Muhammad, aku manusia seperti kamu juga. Diwahyukan kepada aku sesungguhnya Tuhanlah Tuhan yang satu, Anallah, tertulis dengan jelas di atas mihrab masjid ini. Kalau Allah Ta'ala surat Toha 14, Ana Allah, aku ini Allah. Anallah, la ilaha illa ana, tidak ada yang pantas kamu tuhankan, agungkan di dunia ini. Harta, pangkat, gelar dan seterusnya, semua sementara. Fa'budni, abdikanlah dirimu kepada aku, kata Allah. Biasakan menggunakan kata mengabdi kepada Allah, bukan sembah. Allah tidak perlu disembah karena Allah tidak kelihatan. Allah bukan patung, Allah bukan berhala. Karena itu orang yang betul-betul menuhankan Allah, dia patuh taat kepada Allah dan dia selalu berbuat kebaikan sepanjang hidup ini. Itu yang disebut ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Peringatan Allah. Kalau betul-betul menuhankan Allah dan yakin dengan Allah, man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hendaklah sepanjang hidupnya, kalau orang itu betul-betul beriman kepada Allah, dia patuh kepada Allah, dia selalu berbuat kebaikan sepanjang hidupnya. Patuh taat kepada Allah dan selalu berbuat kebaikan. Dan Allah peringatkan, wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Jangan kamu sekutukan Allah dalam mengabdi kepada Allah dengan segala sesuatu apapun. Jamaah, kita memang sudah tidak menyembah berhala, tapi hati-hati. Kalau hidup ini hanya karena uang, maka uang itu sudah jadi berhala bagi kita. Kalau hidup ini hanya karena untuk pangkat, gelar, maka gelar, pangkat, popularitas itu sudah jadi berhala dalam hidup kita. Tuhan-Tuhan baru. Padahal peringatan Allah, wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan jadikan selain Allah itu tandingan-tandingan untuk patuh dan taat kepada Allah. Jamaah, sekali lagi, kalau Allah mau berbuat tidak ada yang sulit. Kita masih ingat dengan sejarah Nabi Ibrahim. Api itu harusnya membakar Nabi Ibrahim. Api itu harusnya mencelakakan Nabi Ibrahim. Panas. Tapi Nabi Ibrahim orang yang betul-betul patuh, taat kepada Allah. Tidak ada perintah satupun yang tidak dijalankan Allah. Terakhir kita tahu cerita kurban Ismail putranya. Ketika Raja Namrud yang sombong dan angkuh mau membakar Nabi Ibrahim, Allah cukup berkata kepada api, dan Nabi Ibrahim cukup pasrah taat kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah pelindungku, hanya Allah penolongku. Surah Ali Imran 173. Karena itu jamaah, kita tetap ikuti aturan himbauan para ahli tentang protokol kesehatan, menggunakan masker, usaha kita. Tapi jangan lupa yang paling pokok penting, jangan terlalu takut. Takut itu sendiri penyakit. Anda ada Allah, mohon perlindungan, pertolongan Allah. Penolong yang sejati, pelindung yang sejatilah Allah. Allah cukup berkata kepada api dalam surah Al-Anbiya ayat 76, Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah api yang dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Mudah-mudahan jamaah di masjid ini masih yakin dan percaya kepada Allah. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, tentara gajah yang angkuh dan sombong mau meruntuhkan Ka'bah yang didirikan Nabi Ibrahim atas perintah Allah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itulah estafeta penerus penyempurna apa yang disampaikan Nabi Ibrahim.
Allah hanya mengirim burung-burung ababil yang kecil melumatkan tentara gajah dengan batu-batunya yang kecil. Masih ada dalam surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil warsala alaihim tayran ababil tarbihim bihijaratin min sijil faj'alahum kasfim ma'kul. Tidakkah kamu menyaksikan bagaimana tindakan Allah pada tentara gajah yang angkuh dan sombong itu, hanya mengirim burung-burung ababil, tayran ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, melemparinya dengan batu-batu yang kecil. Lumatlah tentara gajah seperti batu-batu, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Jadi kalau sampai hari ini kau Allah membiarkan kejadian seperti ini, sampai Ka'bah sendiri teracak-acak seperti itu, mungkin dalam hati kita bertanya, kenapa Allah biarkan padahal dulu Allah lindungi? Jawabnya hampir sama. Mungkin, mohon maaf, dan pemerintah Arab Saudi belum istiqomah dalam menuhankan Allah. Sekalipun disebut negara Islam, Ka'bah itu sendiri sudah tertutupi oleh bangunan-bangunan yang sebetulnya kepentingan duniawi semua dan pribadi. Lihatlah contoh masjid ini yang luar biasa. Dia mewah megah di tengah-tengah yang lain. Dia tampak dari jauh. Tapi kalau Anda ke Mekah, Anda tidak bisa melihat Ka'bah dari jauh. Yang namanya Masjidil Haram itu Ka'bah. Sudah hotel-hotel mewah di sekitar situ yang menutupi mereka, yang menutupi kemegahan Ka'bah itu. Seharusnya Ka'bah itu terjauh dari bangunan-bangunan kepentingan duniawi, minimal 1 kilometer terbebas dari jauh tampak. Hingga siapapun kaya atau miskin kalau berhaji umroh jaraknya sama, jalan kaki 1 kilometer. Sangat adil yang diajarkan Allah SWT. Masih ada contoh lain. Kalau betul-betul Arab Saudi itu betul-betul Islam yang menghormati perempuan, tidak perlu TKW itu ada di sana. Kasih dia uang, pulang, suruh suaminya bekerja di kampung di Indonesia. Bukan untuk senang-senang berada di Bali. Perlu introspeksi kita. Kenapa Allah membiarkan sampai Ramadan yang dimuliakan Allah pun demikian? Oleh karena itu Allah berjanji, apabila betul-betul engkau menuhankan Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Apabila benar-benar orang itu berkata Allah Tuhan kami, tidak hanya berkata lisannya Allah Tuhan kami, tapi dia betul-betul istiqomah, mematuhi, mentaati Allah. Istiqomah itu berdiri tegak, meminta lurus, la ilaha illallah. Dia tidak goyah, dia tetap, dia berani menolak sekalipun itu enak tapi dilarang oleh Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun mendampinginya. Allah takhafu, dan memberi semangat, jangan takut, jangan sedih. Wabshiru bil jannati lati kuntum tu'adun, dan beri kabar gembira dengan surga yang Allah janjikan. Allah berjanji, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami inilah penolong kamu, pelindung kamu dalam kehidupan dunia sampai akhir. Seperti itu yang Allah katakan pun dalam surah Al-Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Abdikan dirimu sungguh-sungguh kepada Tuhan pemilik rumah ini yang menjamin kamu makan dari rasa lapar dan melindungi kamu rasa aman dari ketakutan. Mungkin selama ini kita lupa dan tidak pernah merenungkan makanan yang enak kita makan, kita lupakan Allah. Tahukah semua makanan minuman itu semuanya sumbernya dari Allah. Manusia cuma diberi kelebihan bisa mengelolanya. Ikan yang berlimpah itu bukan buatan pabrik. Jangankan membuat ikan tongkol yang mahal, ikan kerapu yang mahal, ikan buas seperti hiu. Anda membuat ikan sepat saja manusia tidak bisa. Karena itu abdikan diri kepada Allah yang menimbulkan rasa kenyang dan lapar. Demikian pula janji Allah dalam surah Al-Ahqaf 13-14. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang menyatakan Allah Tuhan kami dan dia betul-betul istiqomah tegak,
Dia tidak akan takut, dia tidak akan sedih. Mereka inilah calon-calon penghuni surga kehidupan akhirat kelak. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan apa yang telah ia lakukan sepanjang hidup ini. Mudah-mudahan negeri ini, para pengelola negeri ini, para penyelenggara negeri ini segera sadar dan ingat memohon perlindungan Allah dan kembali kepada Allah. Dan kita pribadi mari berbenah untuk istiqomah benar-benar kepada Allah. Jangan meniru gaya iblis. Banyak orang di negeri kita ini percaya sama Allah tapi tidak taat. Sholat saja tidak. Jangankan sholat 5 waktu, sholat Jumat saja tidak. Tapi ketika ditanya, apa Anda tidak muslim? Muslim. Apa Anda tidak percaya kepada Allah? Percaya. Tapi kenapa Anda tidak sholat? Jamaah, iblis itu kata para ulama lebih percaya sama Allah tapi tidak taat. Ketika ditanya Tuhanmu siapa? Allah. Siapa yang menciptamu? Allah. Tapi ketika disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau mentaati. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman sama Allah tapi tidak taat, tidak istiqomah, lantas apa bedanya dengan iblis? Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fi ta'atillahi wa rasul karim. Innahu huwal ghafurur